Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait bagaimana cara kita melakukan hand tracking atau seperti yang saya contohkan ini, yaitu mendeteksi tangan kita dan jari-jarinya gitu ya. Nah seperti ini. Ini saya gepal, terus saya melakukan ini kan. Saya balikkan tangan juga masih terdeteksi. Nah di sini kita akan menggunakan modul yang namanya OpenCV dan juga MediaPipe. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya awalannya. Nah di sini MediaPipe ini nanti akan saya share link home-nya dia. Nah, MediaPipe ini bisa digunakan di Android, iOS, Python, JavaScript, dan C++. Nah, pada linknya ini, di sini sudah ada beberapa solution. Nah, misalnya kita ingin melakukan face detection, face mesh, iris. Nah, yang kita ingin lakukan saat ini yaitu kita akan belajar bagaimana cara kita mendeteksi tangan seperti ini. Oke? Nah, terlebih dahulu kita harus menginstal pertama yaitu modul OpenCV Python. Jadi pip install OpenCV strip Python. Kemudian kita enter. Nah, pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet ya untuk menginstal modul ini. Nah, sekarang kita tunggu beberapa saat sampai instalasinya selesai. Nah, sekarang apabila sudah selesai seperti ini, kita akan menginstal sebuah modul namanya MediaPipe. Nah, teman-teman, bagi Python-nya yang masih menggunakan 32 bit itu harus di-upgrade segera ya. Jadi harus di-uninstall, kemudian di-install ulang lagi menuju ke Python yang 64. Karena MediaPipe ini, modul MediaPipe ini hanya berjalan di di bit 64 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngecek apakah kita menggunakan 64 bit atau 32 bit, kita tinggal pada command prompt ini ya, kita tinggal ketik Python. Nah, di sini nanti ada tulisannya yaitu 64 bit AMD 64 gitu. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan 32 bit, berarti nanti sini tulisan 32 bit gitu. Oke, nah sekarang kita akan menginstal MediaPipe. Kita balik lagi ya ke command prompt. Kita ketik pip install MediaPipe. Kemudian enter. Nah, sekarang kita tunggu beberapa saat. Nah, biasanya untuk yang awalan yang belum punya ini, itu akan sedikit lama gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita close command prompt-nya. Nah, sekarang kita akan menuju ke text editor kita. Di sini saya menggunakan Atom. Kemudian saya akan membuat sebuah file baru yang saya save. Misalnya kita akan membuat sebuah project, sebuah nama file ya, deteksi tangan.py. Kemudian kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengimport terlebih dahulu kedua modul yang sudah kita install tadi. Namanya yaitu import CV2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengimport MediaPipe, jadi import MediaPipe as MP. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel gitu ya. Yang pertama, variabel namanya gambar, itu sama dengan mp.solution. Di sini solutionnya pakai S, kemudian drawing underscore utils. Kebalik. Underscore utils. Nah, drawing underscore utils. Ini pakai S ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel namanya tangan. Itu sama dengan mp.solution. Pakai S ya. Hands. Nah, di sini pertama, kegunaan variabel gambar ini nantinya akan mengkoneksikan antara, nah ini, di sini kan ada jari-jarinya ya saat kedeteksi, sedangkan poin-poin utamanya, nah poin-poin utamanya itu di sini nih, yang ada indeks-indeksnya ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bagian gambar itu dia akan membuat line seperti ini loh, nah sehingga nanti membentuk jari. Sedangkan bagian variabel tangan yang kita buat itu, tangan di sini, itu mendeteksi indeksnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, sampai 20 yang ada di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan mengetikkan, nah di sini agak, panjang, jadi kalian harus hati-hati ya, karena banyak melakukan, indentasi. Oke, sebelumnya kita akan membuat sebuah variabel namanya cap, maksudnya capture. Cap sama dengan cv2.video capture, karena kita menggunakan real time video ya.
Nah, di sini V-nya kapital ya teman-teman ya, dan C-nya di sini juga kapital. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pembacaan dengan si variabel ini untuk deteksi tangannya. Nah, jadi with itu tangan dot hands. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Kita pertama panggil with dulu. With tangan itu nama variabelnya dot. Nah, di sini hanya kapital. Terus buka kurung tutup kurung, jangan lupa ya. Hands-nya di sini pakai S. Nah, setelah kita melakukan buka kurung tutup kurung, pertama kita akan memasukkan parameter yaitu max underscore num underscore hands pakai S ya. Itu sama dengan, nah kalian pengen jumlah tangan yang kedeteksi itu 1 atau 2 gitu. Nah, sebagai percobaan kita akan memasukkan 1 dulu ya. Kemudian koma, nah kita buatnya biar lebih mudah dibaca ke bawah sini aja teman-teman ya. Nah, kita sejajarkan sama yang max num hands. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat yang namanya minimum detection confidence. Jadi min underscore detection underscore confidence. Itu sama dengan 0.5. Jadi istilahnya deteksinya itu nggak harus akurat persis gitu ya. Apa yang dirasa sama si kamera ini sebuah tangan, maka itulah yang akan dideteksi gitu. Nah, kemudian kita berikan koma lagi. Nah, sejajar lagi dengan yang di sini ya. Kita akan membuat yang namanya min underscore tracking underscore confidence. Itu sama dengan 0,5 juga. 0.5. Oke. Nah, setelahnya kita akan membuat di sini ya, di samping di luarnya si tutup kurung ini as yaitu hand. Nah, di sini handnya pakai s ya, as hands. Titik 2. Oke, nah perhatikan ya teman-teman ya. Di sini kita balik lagi agak ke sinian, kemudian kita kasih indentasi satu saja yaitu menggunakan satu tab ya istilahnya di sini. Satu tab aja. Nah, ups, di sini nggak bisa ya. Oke, nah di sini deh. Sejajar dengan sini ya, pokoknya satu inian lah. Nah, kira-kira seginilah. Oke, sekarang kita membuat sebuah looping namanya while true ya. Jadi while cap dot is open, buka kurung tutup kurung, titik 2. Nah, perhatikan ya teman-teman ya, kita akan mengecek dulu apakah kamera itu sudah menyala atau belum gitu. Kalau sudah menyala, baru jalankan programnya. Kalau tidak menyala, nggak usah dijalankan programnya. Jadi ini untuk menghindari error gitu ya. Nah, di sini cap is open, O-nya di sini kapital. Nah, kita lanjutkan di bawahnya. Oke, jadi ada indentasi lagi. Tadi indentasinya satu tab di sini, sekarang di sini kira-kira 2 tab ya. Nah, underscore, img itu sama dengan cap.read. Jadi kita akan membaca isi gambarnya, isi kameranya itu yang ditangkap sama kamera. Nanti akan kita olah menjadi seperti ini. Sekarang kita akan membuat variabel img itu sama dengan cv2.cvt color, buka kurung tutup kurung. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. CVT-nya kecil, C-nya di sini kalau pas bagian color itu besar. Nah, kemudian di dalamnya sini kita akan mengubah IMG atau image yang sudah didapat sama si kamera itu menjadi cv2.color. Nah, di sini menggunakan huruf kapital semua ya. Color underscore BGR to RGB. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan BGR to RGB di Python? Bukan di Python ya, tapi di MediaPipe itu dia menggunakan warna RGB untuk mendeteksi tangan kita itu. Sedangkan di di CV2 itu menggunakan BGR gitu ya. Nah, jadi kita harus ubah dulu menjadi RGB agar si tangan kita bisa dideteksi secara tepat gitu ya, secara akurat oleh MediaPipe. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, di bawahnya kita akan membuat IMG flex dot writeable itu sama dengan false. Nah, sebenarnya untuk bagian ini saya lupa ya. Kalau nggak salah itu kita kembali lagi ke browsernya sebentar ya. Di sini sebenarnya udah dikasih contoh modelnya. Nah, di sini kalau misalnya kita
Oke, sebentar ya teman-teman ya. To improve performance, optionally mark the image as not writable to pass by reference. Jadi kita untuk meningkatkan performansinya gitu. Jadi kita melakukan pertama yaitu kita melakukan flex writable-nya menjadi false, baru kita menjadikan flex dot writable-nya baru true gitu. Oke. Jadi saya minimize dulu, kita balik lagi ke sini ya. Nah, setelah kita melakukan yang tadi false, sekarang kita akan memproses untuk mendeteksi tangan kita gitu ya di kameranya. Ya, di sini saya akan membuat sebuah variabel namanya hasil. Hasil itu sama dengan hands, ini pakai S ya, karena kita ngikutin yang bagian sini. Hands dot process, buka tutup kurung img. Oke, nah di bawahnya kita akan membuat sebuah kondisi gitu ya, pengkondisian. Nah, di sini kita akan membuat if hasil dot multi underscore hand underscore landmarks. Nah, di sini pakai S ya landmarknya, landmarks gitu. Kemudian titik 2, di bawahnya kita akan mengetikkan for num, hand in enumerate, buka kurung tutup kurung, hasil dot multi underscore hand underscore landmarks titik 2. Nah, pertama kita harus misahin bagian 6 sama hand-nya karena di sini nanti akan ada istilahnya beberapa angka gitu ya. Hasil dot multi underscore hand underscore landmark ini akan mengembalikan banyak data gitu karena yang kita perlukan yaitu bagian data yang keduanya aja gitu. Jadi kita harus enumerate dulu atau pisahkan dulu. Nah, di sini bagian kita akan melakukan gambarnya itu. Jadi kayak membuat garis-garis gambar tangan kita. Nah, caranya yaitu kita mengetikkan, kita panggil dulu variabel gambar itu. Gambar yang kita udah bentuk ya di sini. Gambar dot draw underscore landmark. Nah, di sini pakai S ya teman-teman ya. Buka kurung tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan masukkan img, hand. Handnya di sini nggak pakai S ya, karena kita ngikutin dari yang ini. Nah, img, hand, tangan, jadi kita panggil variabel tangan, dot hand underscore connections. Nah, di sini kita menggunakan huruf kapital semua ya, hand underscore connections. Oke. Nah, apabila sudah melakukan seperti itu, sebentar kita sejajar dengan if-nya lagi. Nah, di sini kita ketikkan, yaitu kita akan membuat si flag-nya ini, jadi kita copy ya. Kita copy, kita balik ke sini, kita paste. Nah, sekarang img.flex.writable itu kita jadikan true. Nah, selanjutnya kita akan membalikan warna yang tadi berubah gitu ya. Jadi img itu sama dengan cv2.cvt color, buka kurung tutup kurung img, cv2.color dari color underscore RGB to BGR. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak menggantinya, nanti akan menghasilkan warna gambar kita yang aneh istilahnya gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat resizing dulu. img itu sama dengan cv2.resize, jadi kita ingin perbesar ya hasil gambarnya itu dengan cara img, Oke, buka kurung tutup kurung dalamnya. Nah, kita masukin nih, misalnya panjangnya itu kita mau 850 dan lebarnya yaitu 600. Nah, selanjutnya kita akan membuat dia istilahnya mirror gitu ya, mirror. Jadi semacam cermin. Jadi kalau misalnya saya angkat tangan kanan, ya emang yang ada di gambar itu tangan kanan saya juga. Jadi nggak ya mirroring gitu ya. Nah, caranya kita akan lakukan yang namanya flip. Jadi img itu sama dengan cv2.flip, buka kurung tutup kurung img, 1. Nah, ini flip untuk mirroringnya. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan hasilnya yaitu dengan cara cv2.imshow, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini saya akan memberikan nama, judulnya yaitu deteksi tangan, kemudian img. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat
istilahnya wait key-nya. Di sini, di cvito itu dia memerlukan wait key untuk bisa melakukan looping. Kalau misalnya kita nggak pakai wait key, dia tidak bisa melakukan looping. Jadi tidak akan bisa ditunjukkan hasilnya kepada kita. Nah, caranya yaitu if cv2.waitKey. Nah, di sini K-nya huruf kapital ya teman-teman ya. Sisanya huruf kecil aja, cuma K-nya ini yang huruf kapital, waitKey misalnya yaitu 1. Kemudian kita pakai N-nya itu pakai huruf simbol gini ya, simbol N ini. OXFF, mohon maaf, bukan OX tapi 0XFF. Oke, itu sama dengan ORD dari tanda petik A, titik 2, baru kita lakukan break. Nah, maksudnya dari ini, apabila saya melakukan interupsi dengan cara menekan tombol keyboard, tombol A pada keyboard, maka yang tampilan ini akan langsung menutup gitu ya. Ini contohnya. Saya jalankan, saya eksekusi dulu ya. Nah, teman-teman bisa melihat wajah saya. Nah, sekarang kalau misalnya saya melakukan interupsi dengan memencet tombol A pada keyboard, nah langsung dia itu break gitu, jadi menutup, langsung selesai programnya. Oke, nah sekarang saya jalankan lagi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Nah, tangan saya sudah ada ada deteksi ininya. Tuh. Nah, sekarang kalau misalnya saya pakai tangan satunya, nah dia tidak ada deteksi. Kenapa? Karena sebelumnya kita menggunakan maximum hands-nya itu yaitu 1. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ganti ini teman-teman ya, di sini aja kita ganti maximum hands itu sama dengan 2. Kita save, kita eksekusi. Oke, tunggu beberapa saat ya. Nah, kalau misalnya sudah muncul nih, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada kedua tangan saya ini yang kedeteksi gitu. Nah, sekarang saya jelaskan. Kalau misalnya kita nggak memakai flip ini, nah nanti hasilnya yaitu kebalik gitu ya. Nih, saya nanti akan mengangkat tangan kanan saya. Nih. Nah, kalau di tampilan kamera saya saat ini yaitu tangan kiri yang keangkat gitu. Nah, ini kan ngeflip ya. Jadi kita ingin benar-benar seperti cermin gitu. Makanya kita menggunakan yang namanya flip. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya nggak menggunakan ini, RGB to BGR, warna kita nanti tidak akan kembali lagi seperti sekarang ini. Nah, warna kita nanti menjadi agak aneh ya. Nah, seperti ini. Saya yang kelihatannya jadi kayak alien gitu. Oke? Baik, sekian saja penjelasan untuk tutorial kali ini. Oh ya, mohon maaf ya, ini kita hapus dulu. Nah, kita jalankan lagi, kita cek. Nah, sekarang sudah agak normal lagi ya nantinya. Nah, oke, udah normal lagi ya. Oke, baik. Sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.